Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Heri Gunawan dari kelas 3 TMA dengan NPM 104-2011. Yang saya hormati Bapak Ilham Ariwayudi selaku dosen pengampu di mata kuliah STR. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan cara menggunakan Minitab pada metode statistik yaitu response based methodology. Baik, di sini saya mengambil judul atau tema yang sudah dilakukan oleh Syahril Masyuri dengan tema yaitu optimasi proses produksi bata ringan dengan metode response surface. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi Minitab, kita terlebih dahulu mengetahui yaitu pengertian dan apa sih yang dimaksud dengan metode response surface metodologi. Yang pertama kita mengetahui yaitu response based methodology adalah kumpulan metode matematika dan teknik statistik yang bertujuan untuk membuat model dan melakukan analisis mengenai respon yang dipengaruhi oleh beberapa variabel. Peneliti sering menggunakan RSM sebagai cara mencari fungsi yang tepat untuk memprediksi respon. Kemudian peneliti menggunakan RSM karena ingin menentukan nilai-nilai variabel independen yang dapat mengoptimalkan respon. Metode ini menggunakan analis regresi atau kita bisa sebut dengan analisis menggunakan matrik. Pada eksperimen ini, hasil akhirnya berupa 3D model yang merupakan permukaan respon menurut Fitria 2015. Sebelum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika melakukan teknik analisa respon surface. Hal pertama yaitu persamaannya adalah merupakan fungsi border 1 atau fungsi border 2. Untuk fungsi yang berorder, rancangan percobaannya cukup dengan menggunakan 2 faktorial di mana setiap pelakuan memiliki 2 level pelakuan jika dibandingkan dengan rancangan respon surface yang berorder 2. Maka rancangan respon surface border 1 lebih sedikit membutuhkan unit percobaan yaitu sebanyak 2 unit percobaan di mana K menyatakan faktor pelakuan. Pada respon surface metodologi ini terdiri dari box design, yaitu salah satu perbedaan box dan backend design dengan central composite design adalah terletak pada box dan box design tidak ada axial star runs pada rancangan. Tidak adanya axial star run ini menyebabkan box bahkan lebih efisien dalam rancangan karena melibatkan lebih sedikit unit percobaan. Pada dasarnya, box backend dibentuk berdasarkan kombinasi rancangan 2 dengan include blocks design dengan menambahkan center run pada desainnya. Oke, baiklah, untuk pada tema yang saya ambil ini yaitu memiliki 2 variabel bebas. Yang kita mengetahui untuk variabelnya kita bisa sebut dengan faktor. Yang pertama yaitu faktor A. Untuk faktor A yaitu dengan fraksi sekam padi dengan level 4,5%, 8,5%, dan 12,5% dari berat semen. Dan faktor B merupakan fraksi berat foam agent dengan level 0,8%, 0,9%, dan 1%. Serta terdapat variabel kontrol, yaitu komposisi pasir, semen 300 gram dan sama dengan 150 gram dengan komposisi air 0,4 dari berat semen yaitu sebesar 60 gram. Variabel terikat atau respon yang akan dioptimalkan pada penelitian ini yaitu nilai daya serat dan nilai tekannya, kekuatan tekannya. Yang pertama, kita terlebih dahulu membagi kedua level yaitu dalam metode response surface metodologi ini kita dibagi level, yaitu pertama kita mengetahui dari faktornya tersebut. Yang pertama kita mengetahui yaitu faktornya yaitu ada level 4,5 dengan nilai terkecil dan untuk nilai terbesar yaitu 12,5%. Yang pertama untuk nilai kita ambil yaitu nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk nilai terkecil kita bisa letakin di faktor dengan level terendah yaitu 4,55%. Untuk sekam padi dengan level tertinggi yaitu 12,5%. Dan untuk faktor kedua yaitu yang mempengaruhi
nilai daya serap dan nilai tekan tadi, yaitu form ijennya, yaitu dengan nilai yang terkecil yaitu 0,8% dan 1%. Oke, setelah kita mengetahui nilai-nilai ini, kemudian kita langsung masuk ke dalam aplikasi Minitab. Oke, untuk langkah pertama kita nyalakan Minitab. Setelah itu selanjutnya pada toolbar yang ada di atas kita klik yaitu tombol di toolbar yaitu ketik start. Selanjutnya pada start ini kita klik DOI. Setelah mengetik DOI di sini kita masuk ke dalam response surface methodology. Setelah kita ke sini, kita terlebih dahulu memasuki yaitu desain response surface-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita klik. Setelah muncul ini, kita uh, pilih yaitu box backend-nya. Mungkin saya akan membahas saya pilih yaitu central composite. Oke, karena di sini kita penjelasannya yaitu karena ini faktornya ada tiga, faktornya di sini yaitu dimaksud yaitu levelnya tadi seperti sekam padi dan form agennya tadi. Kemudian setelah itu di central composite tetap kita lanjut ke display available design. Oke, pada sini karena kita memilih desain faktor 2, karena kita masuk ke central composite, berarti kita ada dua pilihan opsi yaitu 13 unit sampel yang direkomendasikan oleh Minitab atau 14 sampel. Dikarenakan untuk mengefisiensi waktu, kita pilih yaitu 13. Oke, setelah kita mengetahui kita menyeting ini tadi, kita lanjut ke desain. Ini udah benar 13 unit sampel. Lanjut faktornya untuk di sini. Untuk faktornya tadi kita setting sama sepertinya di Excel tadi. Untuk yang pertama yaitu sekam padi. Untuk sekam padi kita klik nama di sini yaitu nilai sekam padi. Sekam padi. Untuk faktor kedua yaitu form again-nya. Oke, pasti pertama-tama bingung nih, kenapa bisa minus, minus, ini plus, plus. Ini menandakan bahwa yang minus itu bernilai kecil, level rendah, dan high itu levelnya tinggi. Untuk level high pada variabel yang kita ambil yaitu judulnya tadi, yaitu yang paling tinggi yaitu 4,5. Kita letakin 4,5. Dikarenakan di Minitab tidak bisa diletakin persen, jadi biarin aja untuk persennya. Kita letakin sama seperti yang ada di sini. Persen. Untuk form again-nya juga disamain sama yang ada di Excel tadi, 0,80 sama 1%. 0,80 sama dengan 1% dan 1%. Setelah kita mengisi faktor atau dan levelnya, kita klik OK. Oke, setelah kita klik OK, kita klik option sini. Oke, jika random ini kita checklist, maka angkanya akan berurutan. Jika kita menonaktifkan random ini, maka dia akan tidak berurutan. Oke, kita klik OK dan kita klik OK lagi untuk menampilkan hasilnya disarankan oleh Minitab. Oke, maka di sini sudah berurutan menjadi 13 percobaan. Untuk percobaan pertama dengan sekam padi 4,5% dengan perbandingan form agennya 0,8%. Dan untuk percobaan kedua 12,5% dengan form agennya 0,8% dan seterusnya sampai 13 kali percobaan. Setelah kita mengetahui
variabel-variabel yang bisa diletakkan untuk 13 sampel ini, kita terlebih dahulu menguji karena saya mengambil data penelitian yang sudah mendapatkan hasil. Jadi sini kami sudah mendapatkan hasil yaitu untuk nilai daya serap airnya yaitu 9,5 9,5%, 9,59 untuk yang pertama, untuk yang kedua 9,14 sampai 4,4 untuk yang ke-13-nya. Untuk selanjutnya, dari hasil yang rata-rata dari nilai serap dari 3 sampel yang diuji, kita lanjut masukin ke dalam Minitab untuk menambahkan hasilnya. Kita klik daya serap. Daya serap. Oke, setelah kita klik ini, kita terlebih dahulu. Setelah kita itu langsung kita klik tombol start untuk menampilkan hasil dari optimasi pada daya serap. Yang pertama kali kita klik DOI juga, langsung ke response surface-nya, langsung ke analyze response surface design. Klik ini, langsung kan udah muncul responnya di sini. Klik responnya, klik select sini, klik OK untuk menampilkan hasil. Tapi di sini kita untuk storage-nya dulu. Di sini kita ada pilihan fit, residual, reflect, defeat, confident, design matrix. Kita pilih fit sama residual. Kita klik OK. Dan terlebih dahulu kita klik di analyze design graph terlebih dahulu untuk membentuk grafiknya. Yang kita perlu ya kita klik yaitu 4 in 1 dan dicentang residual versus variabel. Karena kita tadi variabel faktornya mendukung yaitu sekam padi dan form agent. Kita klik select sini. Setelah itu kita klik OK. Maka kita klik OK lagi untuk menampilkan hasilnya. Oke, untuk daya serap padi tadi kita sudah menampilkan hasil. Ini untuk hasil dari ANOVA-nya, kita bisa lihat ini yaitu P value dan P value-nya. Dan kita bisa baca di sini untuk grafiknya. Oke, ini untuk daya serap. Selanjutnya kita lanjut ke yaitu kekuatan tekannya. Yang pertama kita copy terlebih dahulu nilai dari rata-rata kuat tekannya, yaitu kita copy sama dengan tadi. Kita copy terlebih dahulu. Kita klik sini kuat tekan. Kuat tekan. Kita klik tombol start lagi, klik DOI dan klik response surface-nya. Kita klik analyze surface design. Oke, mungkin untuk kuat tekan mungkin kita tidak bisa tampilkan di sini. Kita lanjut ke start, yaitu kita bisa menampilkan yaitu contour plotnya, yaitu grafik yang bisa kita lihat di sini, yaitu kita klik contour plot. Kita klik yaitu daya serap yang tadi, klik daya serap, habis itu klik generate untuk menampilkan grafik yang sesuai dengan kita inginkan. Kita bisa untuk yang pertama insert panel on some grafik ini, yaitu kita bisa menampilkan lebih banyak tapi dengan ukuran yang kecil untuk sulit untuk dilihat mata. Maka kita klik yaitu on spread graphics. Oke, kita klik OK, maka kita tampilkan di sini. Maka untuk grafik dari sini yaitu kita bisa tampilkan ini dengan pembacaan, yaitu jika warnanya lebih gelap seperti warna
14 ini daya serapnya lebih tinggi. Untuk daya serapnya. Jika kurang jika posisi di sini yaitu dengan setengah pagi 4%, maka daya serapnya rendah. Dan untuk ke 8 ini juga menghasilkan rendah juga. Maka untuk menghasilkan level tertinggi yaitu di daya serap 14. Oke, setelah DO plotnya, kita maka selanjutnya yaitu dengan mengklik eh, diagramnya terlebih dahulu untuk grafiknya. Kita klik DOI juga, respon surface, maka kita klik surface plot. Kita tampilkan klik di sini sekali. Oke, sekarang padi, daya serap. Oke, karena menampilkan lebih banyak gambar tadi, klik one on speed graph. Kita klik OK. Maka akan tampil beberapa yang ditampilkan oleh Minitab. Dengan nilai kita bisa lihat untuk nilai 5 berapa persen di sini. Untuk nilai 5 maka daya serapnya 9. Jika di 15% sekam padi maka nilainya lebih tinggi di sini yaitu sekitar 10,5. Jika form again-nya 1% maka grafiknya juga meningkat yaitu di 10,5. Oke, setelah kita mengetahui nilai-nilainya tadi, maka kita lanjutkan langkah selanjutnya yaitu proses optimasi kita untuk melihat hasilnya optimal. Maka kita klik DOI juga, respon surface. Selanjutnya yaitu respon optimasi. Kita klik ini respon optimasi. Oke. Karena di sini yaitu tujuannya tidak dioptimasi, maka kita klik yaitu tujuannya yaitu minimas, yaitu mendapatkan nilai yang minimum untuk respon ini. Kita klik OK. Maka akan keluar nilai optimum dari minimum dari grafik tersebut. Untuk nilainya yaitu untuk sekam padi. Untuk sekam padi di sini yaitu 7,18% untuk nilai minimumnya. Dan untuk nilai maksimumnya 14,15. Dan untuk form agennya yaitu 1,04 untuk nilai maksimumnya. Untuk nilai rata-rata yaitu 7,18,58 dan 0,93 untuk nilai minimumnya untuk mencapai p-value-nya. Mungkin ini dapat saya sampaikan mengenai respon surface manufaktur. Saya rasa mungkin ini masih terdapat kekurangan dalam penyampaian baik dalam materi maupun tentang pengaplikasiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.